akan menjelaskan materi tentang ekuivalen dan pernyataan ekuator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Pranita. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa Syifa. Dan saya Maisa. Oke, pada materi ini kita akan memahami tentang pengertian ekuivalen. Pengertian ekuivalen dalam konteks himpunan adalah suatu konsep yang mengacu pada dua himpunan yang memiliki jumlah elemen yang sama. Meskipun elemen-elemen di dalam kedua himpunan tersebut mungkin berbeda secara spesifik, dalam matematika, dua himpunan dikatakan ekuivalen jika terdapat korespondensi satu-satu antara elemen-elemen di dalamnya. Hal ini berarti bahwa untuk setiap elemen dalam himpunan pertama terdapat tepat satu elemen pasangan dalam himpunan kedua, dan tidak ada elemen yang berpasangan dengan lebih dari satu elemen lain. Kondisi ini menjamin bahwa kedua himpunan tersebut memiliki jumlah elemen yang sama. Secara formal, jika terdapat dua himpunan A dan B, maka A dan B dikatakan ekuivalen jika terdapat suatu fungsi fungsional yang merupakan bijeksi, injektif, dan subjektif. Fungsi bijeksi ini memastikan bahwa setiap elemen di A memiliki tepat satu pasangan di elemen B, dan setiap elemen di B juga memiliki tepat satu pasangan di elemen A. Karena setiap elemen di himpunan A memiliki pasangan yang unik di himpunan B, dan sebaliknya, maka himpunan A dan B dikatakan ekuivalen. Walaupun elemen-elemen di dalam himpunan A berbeda dengan elemen-elemen di dalam himpunan B, fakta bahwa jumlah elemen di kedua himpunan tersebut sama dan adanya korespondensi satu-satu membuat keduanya menjadi ekuivalen. Dalam hal ini, ekuivalen antara himpunan lebih menekankan pada ukuran kardinalitas himpunan, bukan pada sifat atau nilai dari elemen-elemen di dalamnya. Oleh karena itu, dua himpunan bisa memiliki elemen yang sangat berbeda, namun tetap dianggap ekuivalen selama jumlah elemen mereka sama dan dapat dihubungkan melalui korespondensi satu-satu. Kesimpulannya, dua himpunan dikatakan ekuivalen jika mereka memiliki ukuran yang sama, jumlah elemen yang sama, dan bisa dihubungkan melalui korespondensi satu-satu antara elemen-elemen di dalam kedua himpunan tersebut. Contoh ekuivalen di dalam kelas, guru memberikan aturan berikut. Yang pertama, siswa akan mendapatkan nilai tambahan jika mereka mengumpulkan tugas tepat waktu dan hasil pekerjaannya tidak ada yang mencontek. Yang kedua, guru ingin menyederhanakan aturan tersebut menjadi pernyataan yang ekuivalen. Bantulah guru untuk menyatakan aturan itu dalam bentuk pernyataan ekuivalen menggunakan logika pembahasan. Yang pertama, nyatakan pernyataan dalam bentuk logika. Misalkan, P. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Q. Hasil pekerjaan tidak mencontek. Pernyataan asli guru. Siswa mendapatkan nilai tambahan jika P irisan Q. Dalam bentuk logika ini dapat ditulis P irisan Q. 2. Bentuk ekuivalen dengan negasi. Jika kita ingin mengubah pernyataan dengan negasi, gunakan hukum De Morgan. Contoh nih, lingkaran P irisan lingkaran Q sama dengan lingkaran P gabungan lingkaran Q. Namun, aturan asli tidak menggunakan negasi sehingga tetap P irisan Q. B. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah prinsip dasar dalam logika dan aljabar Boolean yang menjelaskan bagaimana operasi logika seperti dan atau berhubungan ketika diberikan negasi atau penyangkalan. Hukum ini berguna untuk menyederhanakan ekspresi logika, mengubah bentuk pernyataan logika tanpa mengubah maknanya, dan memahami hubungan antara komponen logika dalam berbagai konteks seperti matematika, pemrograman, dan logika digital. Hukum ini menyatakan negasi dari gabungan dua pernyataan logika dapat diekspresikan sebagai gabungan negasi dari masing-masing pernyataan dengan operasi logikanya berubah dari dan ke atau sebaliknya. Dengan kata lain, hukum ini menunjukkan bahwa negasi tidak hanya berlaku pada keseluruhan pernyataan, tetapi juga dapat dibagi ke dalam setiap komponen, asal operasinya bisa diubah. Prinsip ini sering digunakan untuk menyederhanakan pernyataan kompleks, mengubah cara pandang terhadap masalah logika, atau bahkan dalam desain rangkaian digital untuk mengurangi kebutuhan komponen logika. Dalam praktiknya, hukum De Morgan banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, matematika diskret, atau elektronik. Contoh De Morgan. Di sebuah sekolah, aturan perpustakaan menyebutkan, yang pertama,
Seseorang tidak diizinkan masuk perpustakaan jika tidak membawa kartu anggota atau tidak mengenakan seragam sekolah. Seorang petugas ingin menyatakan aturan ini dalam bentuk lain yang ekuivalen. Bantulah petugas tersebut menyusun ulang aturan menggunakan hukum De Morgan. Pembahasan. Yang pertama, nyatakan aturan dalam bentuk logika. Misalkan, P sama dengan seseorang membawa kartu anggota. Q sama dengan seseorang mengenakan seragam sekolah. Aturan asli tidak diizinkan masuk jika tidak membawa kartu anggota atau tidak mengenakan seragam sekolah. Dalam logika, ingkaran P gabungan ingkaran Q. 2. Hukum De Morgan. Menurut hukum De Morgan, ingkaran P gabungan ingkaran Q sama dengan ingkaran P irisan ingkaran Q. Jadi aturan ini dapat ditulis ulang sebagai seseorang tidak diizinkan masuk jika mereka tidak memenuhi kedua syarat sekaligus, membawa kartu anggota dan mengenakan seragam sekolah. C. Pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya, pernyataan hanya membuat satu nilai kebenaran, benar saja atau salah saja. Kedua nilai kebenaran itu tidak bisa melekat secara bersamaan pada suatu pernyataan. Adapun contoh pernyataan adalah sebagai berikut. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, bisa dikatakan benar. Lamanya bumi berotasi adalah 24 jam, bisa dikatakan benar. Teori gravitasi dikemukakan oleh Albert Einstein, dikatakan salah, karena itu kan tidak benar. Hasil penjumlahan 3 ditambah 5 sama dengan 7 dinyatakan salah karena hasil 3 ditambah 5 sama dengan 8. Secara umum, pernyataan dibagi menjadi 2, yaitu pernyataan tunggal dan menjemuk. Apa perbedaan antara keduanya? D. Pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang bisa berdiri sendiri sehingga tidak dibutuhkan tanda hubung. Secara matematis, pernyataan bisa dinyatakan sebagai P atau Q. Contoh pernyataan tunggal, ayah pergi ke kantor dinyatakan sebagai P, dan ibu memasak rendang dinyatakan sebagai Q. Adik berangkat sekolah dinyatakan sebagai R, dan sebagainya. Ingkaran. Selain pernyataan, ternyata juga ada ingkaran pernyataan loh. Apa itu? Ingkaran adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan semula. Contoh ingkaran adalah ingkaran P. Contoh kalimat ingkaran sebagai berikut. Pernyataan, ayah pergi ke kantor sama dengan P. Ingkarannya adalah ayah tidak pergi ke kantor. Pernyataan, ibu masak rendang. Ingkarannya adalah ibu tidak masak rendang. Pernyataan, tomat bukan sayur. Ingkarannya adalah tomat adalah sayur. Berikut ini tabel kebenaran untuk ingkaran. Bisa kita lihat di sini yang mana dengan pernyataan P ataupun ingkaran P. Jika P-nya benar, maka ingkarannya adalah salah. Bagian P-nya jika P-nya salah, maka ingkarannya adalah benar. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal melalui tanda hubung. Contoh pernyataan majemuk adalah jika ayah ke kantor, ibu masak rendang, adik bermain sepak bola dan plastik, dan sebagainya. Pernyataan majemuk dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Apa perbedaan antara keempatnya? Konjungsi. Di dalam logika matematika, dua buah pernyataan dapat digabungkan dengan menggunakan simbol irisan yang dapat diartikan sebagai dan. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Jika penasaran, berikut ini adalah tabel kebenaran konjungsi. Lalu, bagaimana bentuk ingkaran konjungsi? Nah, di sini kita akan menjawab contoh soal berikut. A. Sama dengan persegi memiliki 4 sisi. Benar. B. Sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 6. Salah, karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Konjungsi, jika P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Kita ingkarkan dulu. Ingkaran A, persegi tidak memiliki 4 sisi. Salah. Ingkaran B sama dengan 2 tambah 3 tidak sama dengan 6. Benar. Jadi, lebih jelasnya, A, irisan B sama dengan persegi memiliki 4 sisi. Benar. Dan 2 tambah 3 sama dengan 6. Salah. Adalah salah. A, irisan ingkaran B, persegi memiliki 4 sisi. Benar. Dan 2 tambah 3 sama dengan 6. Benar.
Jadi pernyataan berikut adalah benar. Lingkaran A irisan B. Persegi tidak memiliki 4 sisi. Salah. Dan 2 tambah 3 sama dengan 6. Salah. Pernyataannya adalah salah. Lingkaran A irisan lingkaran B. Persegi tidak memiliki 4 sisi. Salah. Dan 2 tambah 3 sama dengan 6. Benar. Ada implikasi. Implikasi merupakan logika matematika dengan konsep kesesuaian. Kedua pernyataan akan dihubungkan dengan menggunakan simbol seperti ini. Dengan makna jika P maka Q. Perhatikan contoh implikasi berikut. X sama dengan 3 kali 5 sama dengan 8. Salah, karena 3 kali 5 sama dengan 15. Y sama dengan 8 adalah bilangan ganjil. Salah, karena 8 bilangan genap. Kita ingkarkan dulu. Lingkaran X sama dengan 3 kali 5 tidak sama dengan 8. Benar. Lingkaran Y, 8 bukan bilangan ganjil. Benar, karena 8 adalah bilangan genap. Disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dari 2 atau lebih pernyataan tunggal melalui tanda hubung dengan simbol gabungan yang diartikan sebagai atau. Secara matematis, disjungsi dinyatakan sebagai P gabungan Q. Perhatikan contoh disjungsi berikut. P sama dengan 3 adalah bilangan prima. Benar. Q sama dengan 4 adalah bilangan ganjil. Salah, karena 4 adalah bilangan genap. Kita ingkarkan, lingkaran P sama dengan 3 bukan bilangan prima. Salah. Lingkaran Q sama dengan 4 bukan bilangan ganjil. Benar. I. Biimplikasi. Di dalam biimplikasi, pernyataan akan dianggap benar bila keduanya memiliki nilai sama-sama benar atau sama-sama salah. Selain itu, maka pernyataan akan dianggap salah. Biimplikasi ditujukan dengan simbol seperti ini. Dengan makna P, keterangan jika dan hanya jika Q, keterangan. Berikut adalah contohnya. P sama dengan ayah akan mendapatkan gaji. Benar. Q, ayah bekerja. Benar. Kita ingkarkan dulu. Lingkaran P sama dengan ayah tidak akan mendapat gaji. Salah. Lingkaran Q sama dengan ayah tidak bekerja. Salah. Soal yang lebih lanjut. P, jika dan hanya jika Q sama dengan ayah akan mendapatkan gaji. Benar. Jika dan hanya jika ayah bekerja. Benar. Pernyataannya adalah benar. Lingkaran P, jika dan hanya jika Q, ayah tidak akan mendapat gaji. Salah. Jika dan hanya jika ayah bekerja. Benar adalah benar. P, jika dan hanya jika lingkaran Q sama dengan ayah akan mendapat gaji. Benar. Jika dan hanya jika ayah tidak bekerja. Salah. Pernyataannya adalah salah. Lingkaran P, jika dan hanya jika lingkaran Q sama dengan ayah tidak akan mendapatkan gaji. Salah. Jika dan hanya jika ayah tidak bekerja. Salah. Pernyataannya adalah benar. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang memuat kuantitas suatu objek, misalnya semua, setiap, sebagian, dan sebagainya. Contoh pernyataan berkuantor adalah semua sapi makan rumput, semua anggota bilangan asli termasuk himpunan bilangan real, sebagian semut berwarna merah, dan seterusnya. Pernyataan berkuantor dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Kuantor universal. Kuantor universal adalah pernyataan yang memuat kuantitas secara menyeluruh dan ditandai dengan kata semua atau setiap. Kuantor universal bisa dilambangkan sebagai A berbalik X, TX. Misalnya, semua kerbau warna
sehingga biasa ditandai dengan kata ada, sebagian, atau beberapa. Kuantum eksistensial biasa dilambangkan dengan EX, PX. Misalnya, sebagian ikan memiliki gigi tajam. Bentuk ikarannya adalah berupa kuantum universal dan ditandai dengan kata semua atau setiap. Perhatikan rumus berikut. Dengan demikian, bentuk lingkaran dari sebagai ikan memiliki gigi tajam adalah sebagai berikut.